Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, inilah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup hingga saat ini. Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dipercaya masih hidup sampai sekarang ini, yakni sebuah pohon yang berada di kawasan Buqa'awiyah. Pohon tersebut dikenal dengan nama pohon sahabi. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham mengisahkan cerita mengenai pendeta Bahira yang mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW ketika masih anak-anak. Suatu ketika Abu Thalib hendak bepergian bersama kafilah dagang ke Syam. Ternyata Nabi Muhammad SAW ingin ikut. Hati Abu Thalib pun terketuk. Diajaklah Nabi Muhammad SAW oleh Abu Thalib beserta rombongannya. Setibanya di Busra, sebuah daerah di Syam, ada seorang pendeta bernama Bahira yang menjadi rujukan ilmu bagi para pemeluk agama Nasrani. Ia menyendiri di biara semenjak menjadi pendeta, dan ia pun tak pernah keluar dari tempat itu. Kelompok dagang Quraisy sering singgah di biara itu, dan pendeta Bahira tak pernah bicara, bahkan tak pernah menampakkan diri kepada mereka. Ternyata pada saat itu, saat mereka singgah di dekat biara, Bahira sudah menyiapkan banyak makanan. Kemungkinan penyebabnya karena suatu yang ia lihat dari dalam biara. Ahli sejarah menduga bahwa ketika dalam biaranya, Bahira melihat Nabi Muhammad SAW berjalan di antara rombongan dan ada awan yang menaungi mereka. Kafilah dagang Quraisy berhenti dan bernaung di bawah pohon di dekat biara. Lagi-lagi Bahira melihat awan menaungi pohon itu dan dahan-dahannya merunduk di atas Nabi Muhammad SAW sehingga ia bisa bernaung. Pendeta Bahira turun dari biaranya dan mengutus seseorang untuk menemui rombongan dan mengajak mereka menyantap hidangan yang telah disiapkan. Ia berpesan agar semua orang dalam kelompok untuk datang tanpa terkecuali, anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya, ataupun orang merdeka. Akhirnya para anggota kafilah berkumpul di biara. Diam-diam Bahira mengamati Nabi Muhammad. Ia memperhatikan dengan cermat, menelisik seluruh tubuhnya sehingga menemukan sifat-sifat kenabian pada dirinya. Setelah makan, orang-orang Quraisy berpencar. Lalu Bahira mendekati Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Nak, demi Lata dan Uzza, aku akan bertanya kepadamu, dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Para sejarawan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW menjawab, "Janganlah engkau bertanya kepadaku atas nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang paling kubenci selain keduanya." Bahira berkata, "Demi Allah, hendaklah engkau menjawab pertanyaan-pertanyaanku." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Silahkan bertanya." Ia pun menanyakan segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Nabi Muhammad SAW menjawab semua pertanyaannya dan ternyata jawaban yang diberikannya selaras dengan sifat-sifat kenabian. Pendeta Bahira memeriksa punggung Nabi Muhammad SAW dan ia melihat ada stempel kenabian di antara kedua bahunya, di tempat yang sesuai dengan yang diketahuinya. Ibnu Hisham berkata, tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Setelah urusannya dengan Nabi Muhammad SAW selesai, Bahira berpaling kepada pamannya Abu Thalib. Ia bertanya, "Anak siapa ini?" Abu Thalib menjawab, "Dia anakku." Bahira membantah, "Ia bukan anakmu. Tidak mungkin ayah ini punya seorang ayah yang masih hidup." Abu Thalib membenarkan, "Memang, ia anak saudaraku." Bahira bertanya lagi, "Apa yang dilakukan ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Ia sudah meninggal saat ibunya mengandung anak ini." Bahira berkata, "Engkau benar. Sebaiknya engkau segera membawa keponakanmu ini kembali ke negerimu dan berhati-hatilah terhadap orang Yahudi. Demi Allah, kalau sampai melihat anak ini dan mengetahui apa-apa yang kuketahui, mereka akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sungguh, keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang agung. Sekarang, pulanglah cepat-cepat ke negerimu." Maka setelah urusan bisnisnya di Syam selesai, Abu Thalib langsung membawa Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke Makkah.